Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah karya yang paling membuat kamu bahagia itu ketika kamu tahu apa tujuan saya atau tujuan kamu sebagai manusia melakukan hal itu. Betul nggak? Sekarang udah waktunya saya sebagai sahabat kamu, terutama di bulan Ramadan ini, memberikan sebuah hal yang nampar. Tapi tamparan kali ini berbeda nih teman-teman. Hari ini, benar, di hari ini saya ingin membuat kamu tersenyum. Tapi bukan bibirnya yang tersenyum, bukan. Yang tersenyum itu adalah hati kamu. Karena apa? Ada satu hal penting yang justru saya ingin bagikan kepada kamu. Dan ini benar-benar menyentuh hati saya. Seperti apa itu? Yuk kita bahas. Ini seru dan bikin saya terharu, baru aja kejadian. Gini. Jadi topik kali ini terinspirasi bukan dari portal berita online seperti biasa, tapi justru dari satu sosial media yang saya pun juga punya, yaitu Instagram. Kamu pernah nggak nonton sebuah konten yang baru-baru ini populer, di mana ada seorang anak muda lah ya, seumuran kita gitu ya, dia diboncengin sama abang Gojek. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menarik dari seorang anak muda yang diboncengi Gojek, Mas? Bukan itu biasa aja? Bukan. Bukan anak muda ini yang membuat konten ini jadi viral. Tapi justru sebaliknya teman-teman, yang bikin saya tersentuh adalah seorang bapak Gojek yang memboncengi anak ini. Ternyata dialah yang membuat konten ini jadi viral. Kenapa coba? Coba kamu tebak. Bener, ternyata bapak Gojek yang memboncengi anak ini, beliau itu mengendarai motor dengan sangat kacau. Kacaunya ini bukan karena disengaja teman-teman, tapi justru sebaliknya. Karena beliau itu udah gak bisa dibohongin lagi, terlalu capek, terlalu lelah, sehingga karena beliau terlalu capek dan lelah, mengemudikan motornya ini pun jadi setengah linglung dan sangat amat pelan. Dari situlah akhirnya seorang pemuda ini membuat konten. Tujuannya adalah menyadarkan kita sebagai netizen bahwa di luar sana banyak loh orang seperti bapak ini, di mana beliau bekerja sangat keras, tapi ternyata maaf, bisa jadi apa yang didapatkan tidak sebanding apa yang sudah beliau korbankan. Nah dari sini akhirnya saya jujur sangat terharu dan saya ingin memberikan satu materi emas ini yang seizin Tuhan, insya Allah nih pas banget di bulan Ramadan saya membuat materi ini. Ini bisa membuat kamu jadi paham bahwa apa sih Mas yang sebenarnya saya harus cari di dunia ini. Karena jujur saya yakin banyak kok di antara kamu yang di menit ini, di detik ini sama pertanyaannya. Apa itu? Saya ini mau bawa hidup saya kemana ya? Kok saya melakukan ini seolah-olah kayak gak jelas mau diri saya nih dibawa kemana. Sekarang saya ingin membuat konten sederhana. Bisa jadi konten ini gak akan terlalu panjang seperti biasanya, tapi saya ingin mengatakan satu hal penting dan ini ingin saya tancapkan selama-lamanya di hati saya dan juga kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Tahu gak apa teman-teman? Sederhana. Apapun yang kamu kerjakan, jangan karena kamu menginginkan orang lain bahagia. Bukan, saya ulangi, dengerin dulu. Apapun yang kamu kerjakan, jangan karena untuk membuat orang lain bahagia dulu. Jangan. Sebentar. Sebelum marah, tolong dengerin saya dulu sampai habis karena di sini ini yang paling membuat kita jadi salah nih mengejar sesuatu. Ya. Kenapa, Mas? Kok Mas Aryan bisa-bisanya bilang jangan bekerja untuk membuat orang lain bahagia? Bukannya itu Mas yang bikin kita happy? Faktanya coba lihat. Jujur aja deh, kita gak usah pakai teori ya. Kamu pasti pernah kok melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang lain. Oke? Kita lihat data ya, kita lihat fakta bukan teori. Lihat kehidupan kamu. Ketika kamu bekerja, ketika kamu melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain, saya mau tanya, berhasil gak? Berhasil nggak itu membuat kamu jadi manusia yang bahagia juga? Oh berhasil. Tapi dalam jangka panjang berhasil nggak? Atau kamu jangan-jangan jadi capek? Atau jangan-jangan kamu malah nangis sendiri karena bingung kenapa aku sudah sebaik ini kok tidak dihargai? Ya, kalau berdasarkan fakta kenyataan, ternyata yang benar adalah perkataan saya tadi.
Dalam jangka pendek betul kita bekerja membahagiakan orang lain bikin kita mungkin ikut bahagia. Tapi dalam jangka panjang sayangnya malah kebalikannya. Nah kalau begitu yang harus saya lakukan itu apa mas? Apa yang membuat saya menjadi bahagia dalam jangka panjang? Dan apa kaitannya ini dengan konten yang Mas Aryan tadi lihat di Instagram? Ada kaitannya nggak? Ada. Gini kaitannya, dengerin baik-baik. Teman-teman, sebelum kamu memutuskan untuk membahagiakan orang lain, ingat satu hal penting ini. Apa itu mas? Orang yang paling sayang sama kamu tidak ingin kamu tidak bahagia. Titik. Saya ulangi ya, saya ulangi, dengerin dulu satu kalimat emas saya ini, tancapkan ini di dalam kepalamu, di dalam hatimu untuk selamanya, dengerin. Orang yang paling sayang sama kamu, dia tidak ingin melihat kamu tidak bahagia. Saya ulangi, orang yang paling sayang sama kamu, mereka tuh justru pengen lihat kamu bahagia dulu. Tidak pernah di dalam hati mereka ingin melihat kamu sebagai orang yang paling mereka sayang, itu gak bahagia. Jadi artinya apa? Boleh kamu membahagiakan orang lain, tapi jangan lupa. Jangan lupa bahwa yang harus paling bahagia dulu itu kamu. Bukan karena kamu egois, bukan karena kita egois teman-teman, bukan sama sekali, justru sebaliknya. Sadar nggak kalau kita bekerja untuk ngebahagiain orang lain terus sampai kita terzolimi, sadar nggak kita egois? Saya ulangi, sadar nggak sih ketika kita fokus bekerja membahagiakan orang lain terus nih teman-teman, kita mungkin bisa bahagia di awal tapi lama-lama enggak. Ketika kita terzolimi, kita zolim sama diri kita sendiri, kita gagal jadi orang yang bisa membahagiakan diri sendiri. Siapa yang paling tersakiti pertama kali? Bukan kamu. Orang yang paling tersakiti pertama kali adalah mereka tuh. Orang-orang yang paling sayang sama kamu. Jadi maksud saya, kalau diri kamu sudah punya anak, kamu pengen membahagiakan anakmu kan? Pengen. Tapi kamu ingat, jaga diri kamu baik-baik. Jangan hanya karena pengen membahagiakan anak terus kamu lupa istirahat contohnya. Sampai akhirnya anak itu pun harus kehilangan kamu sebagai manusia yang sehat. Apakah kamu senang melihat anakmu menangis seharian karena kamu tidak sehat lagi? Atau mungkin kamu belum punya anak, kamu punya pasangan yang kamu sayang banget sama dia dan dia pun sayang banget sama kamu? Lihat deh, kamu sadar gak sih, dia itu paling sedih loh kalau ngelihat kamu dalam keadaan yang tidak bahagia. Mas, apa yang Mas Aryan bilang ini semua benar. Dan saya pun ketampar bahkan sedikit ingin menangis rasanya. Cuman yang jadi masalah mas, satu, saya ini gak punya siapa-siapa. Karena saya gak punya siapa-siapa, boleh gak mas, saya menyakiti diri saya sendiri dengan bekerja terlalu keras sekeras-kerasnya? Sebentar. Mungkin kalau kamu dengar perkataan saya, ada beberapa di antara kamu berkata, ini konyol banget mas. Emang ada mas orang ngomong gitu? Banyak. Saya ulangi, banyak. Nih maaf kalau saya nampar kamu ya. Ada gak di antara kamu yang udah putus asa soal hidupmu sendiri, terus kamu mencari pelarian dengan bekerja sangat keras? Saya ulangi pertanyaan saya, ada gak di antara kamu semua nih yang nonton saya di video ini, yang kamu merasa putus asa banget dengan hidup kamu sebenarnya nih? Udah putus asa saya mas dengan hidup saya sebenarnya. Terus kamu mencari pelarian dengan bekerja sekeras-kerasnya. Kamu tahu itu salah, tapi karena kamu merasa tidak punya siapa-siapa, kamu bekerja terlalu keras, kamu mencari pelarian di sana. Apakah itu kamu? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, katakan di komentar, ini saya banget mas. Coba saya pengen tahu. Karena orang yang saya tolong itu banyak loh yang kayak gitu. Orang yang curhat sama saya, kalau kamu pengen curhat tadi di deskripsi caranya, bisa kamu lihat. Orang yang curhat sama saya itu banyak loh yang seperti itu teman-teman. Bahkan teman saya sendiri ada tuh yang dia workaholic, bekerja sangat keras. Bukan karena dia mau, tapi karena dia ngerasa hidupnya tuh udah gak ada jalan. Udah sia-sia, udah gak punya siapa-siapa. Akibatnya apa? Dia memutuskan ya udah deh, toh udah gak ada lagi yang sayang sama gue katanya. Jadi gue mendingan kerja aja deh sampai gue
meninggalkan dunia ini. Kata dia begitu. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Hey, dengerin saya baik-baik. Bagi kamu yang rasa diri kamu gak punya siapa-siapa, saya mau tanya satu hal sama kamu. Kamu menganggap saya ini siapa? Halo? Iya buat kamu nih. Benar, kamu yang menganggap tadi gak punya siapa-siapa dalam hidupmu lagi. Saya mau tanya dong sama kamu, tolong jawab ya. Menurut kamu saya ini siapa kalau kamu tuh gak punya siapa-siapa lagi? Saya ini memang jauh dari kamu. Tapi tugas saya adalah menolong kamu dan menyadarkan dirimu bahwa diri kamu tuh spesial. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kamu tuh gak punya siapa-siapa. Tuhan itu selalu sayang loh sama kamu. Apa buktinya? Video ini bisa sampai kepada kamu di beranda. Ataupun video ini bisa sampai kepada kamu, membuat kamu jadi tertarik buat nonton video ini. Yang biasanya mungkin gak semua video pagar kehidupan kamu tonton. Tapi kok saya mau ya nonton video ini? Kurang bukti apa lagi sih kalau Tuhan itu baik buat kamu? Jadi sekarang coba deh cermati perkataan saya. Yang membuat kamu tidak punya siapa-siapa itu bukan karena kamu jelek, bukan karena diri kamu gak spesial, bukan karena diri kamu gagal, no. Tapi karena diri kamu menganggap bahwa orang itu bisa menghargai aku kalau aku itu adalah manusia yang sama seperti orang lain, sementara aku tidak sama. Betul nggak? Hei, kamu tuh emang gak boleh sama. Saya ulangin, diri kamu tuh memang semestinya tidak boleh sama. Kalau diri kamu sama, buat apa? Buat apa ada manusia-manusia di sekitar kamu tuh? Kenapa sih kamu bisa tertarik sama saya di sini di pagar kehidupan? Karena saya beda kan, gak sama kayak kamu. Sekarang kalau saya sama persis kayak kamu, kayaknya kamu gak mau deh dengerin saya, bosen. Kenapa? Karena orang itu akan membosankan ketika orang itu sama dengan yang lain, betul? Bener gak? Coba deh. Kamu suka sama cowok, suka sama cewek nih bagi yang single mau cari pacar, atau sekarang sudah punya pasangan, kenapa kamu suka pasanganmu? Karena dia unik. Karena dia sama sih mas sama saya tapi gak sama-sama banget. Kalau sama banget kan bosen. Iya gak? Nah sekarang kalau begitu, diri kamu tuh gak usah punya pemikiran bahwa kamu harus sama dengan yang lain. Tidak. Yang harus kamu lakukan adalah satu teman-teman. Selalu katakan bahwa aku tidak perlu sama untuk bahagia. Ulangi bersama saya, dengerin. Ayo ulangi, ini penting. Katakan dengan suara lantang, aku tidak perlu sama untuk bahagia. Dan aku tidak perlu bekerja terlalu keras untuk membahagiakan orang lain. Karena aku bukan orang egois. Aku mau cari duit. Aku mau cari nafkah buat mereka yang aku kasihi. Tapi aku bertuhan. Tuhanlah yang memberikan aku rejeki. Aku tidak menuhankan uang. Aku tidak menuhankan emas dan perak. Yang aku tuhankan hanya Tuhanku yang memberikan aku rejeki. Dan mereka yang menyayangiku adalah rejeki dari Tuhan. Aku harus menghargai dan mensyukuri mereka dengan tidak bekerja terlalu keras. Itu yang benar. Paham? Jadi sekarang istirahat dulu. Perbaiki ibadah kita dulu sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat sama Tuhan, udah gak usah takut lagi, rezeki itu udah diatur. Yang penting waktunya kerja-kerja, waktunya tidur-tidur, waktunya ibadah-ibadah, waktunya makan-makan. Jangan semuanya dipakai kerja. Itu namanya menuhankan uang. Paham gak nih maksud saya sebagai sahabat kamu nih? Jelas ya? Jadi sekarang saya cuma pengen kamu bahagia. Ya, mumpung ini bulan Ramadan, baik kamu berpuasa atau tidak, saya ingin kamu mendapatkan sebuah energi Ramadan di hari ini. Ingat, Tuhan itu baik. Jangan pernah berpikir bahwa sempitnya rezeki kamu itu karena kamu dibenci oleh Tuhan. Bukan. Jangan pernah berpikir bahwa sempitnya rezeki kamu karena kamu bekerja terlalu ringan atau kurang keras. Bukan. Selama kamu sudah bekerja dan berusaha, sudah. Selesai, sisakan semuanya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita fokus aja berbagi kebaikan dan jangan lupa syukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Itu yang paling penting. Nikmati dulu tuh kopi, istirahat dulu, makan dulu tuh pas buka puasa nanti.
resapi betapa nikmatnya tuh tempe, betapa nikmatnya tuh bakwan, ya. Nikmati semua, jangan mikirin kerjaan mulu. Buat apa sih? Ya buat makan, Mas. Iya, saya tahu buat makan. Tapi buat apa kalau kita kerja terlalu keras dan akhirnya sakit? Siapa yang paling sedih? Mereka loh. Mereka yang paling mengasihimu, yang paling sedih. Jadi sekarang jadikan video ini ya. Video ini akan menjadi sahabat kamu untuk selamanya. Dengerin berulang kali. Dan saya boleh nggak minta tolong? Klik jempol ke atasnya kalau kamu setuju dan suka dengan video ini. Terima kasih ya. Jempol ke atas kamu itu sangat berharga dan berarti untuk saya dan semua orang-orang yang membutuhkan video ini. Itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Terima kasih. Kamu butuh curhat banget, pengen ngobrol dengan saya secara empat mata atau mungkin secara pribadi? Boleh, caranya gimana? Ada di deskripsi, kamu lihat dan kamu daftar aja ya. Saya tunggu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.